Hai adik-adik, apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah video streaming Pelkat Persekutuan Taruna 23 Agustus 2020. Walaupun ibadah masih kita lakukan di rumah masing-masing, tapi kakak berharap itu semua tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk datang dan dalam hadirat Tuhan. Oh ya, dalam ibadah ini kakak tidak sendiri. Ada Kak Dion yang nanti akan membawa firman Tuhan. Dan ada Keira dan Kak Entes yang akan mengiring kita menyanyikan puji-pujian. Adik-adik, sebelum memulai ibadah ini, mari persiapkan hati, pikiran, dan Alkitab kalian masing-masing untuk menghadap Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita di minggu pagi hari ini, mari kita berdiri memuji Tuhan dengan sukacita. Kita menyanyi lagu "Sekarang Saya Sudah Bebas". Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekali lagi kita ulang dari atas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah domba Allah. Saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Ya. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu duduk. Saat teduh selesai, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 281, bait 1 dan 3, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, sekalian mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami tiada putus-putusnya. Terima kasih Bapa di surga atas setiap kesempatan dan waktu yang selalu Tuhan berikan Bapa, sehingga Tuhan masih tetap memberikan kami waktu untuk beribadah meskipun ibadah yang kami lakukan masih tetap video streaming.
Tapi kami percaya berkat Tuhan dan kasih setia Tuhan tetap terus mengalir di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapak, Tuhan memberkati ibadah ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Begitu kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kita akan membaca secara berbalasan. Kakak akan membaca kalimat yang menjorok keluar, adik-adik membaca kalimat yang menjorok ke dalam ya. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala tindakannya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permuliaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, demikian pembacaan Mazmur. Kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 2, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Alam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dion. Silakan Kak Dion. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali dalam YMPT 23 Agustus 2020. Kali ini Kak Dion yang akan menyampaikan firman. Dan bacaan kita siapkan dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah kembali Tuhan izinkan untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna ya Tuhan melalui video streaming. Sekarang tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau mau kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengar, apa yang kami terima itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, terutama ketika kami masuk di minggu yang baru. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah mulut dan lidah hamba ini Tuhan sendiri yang mau pakai agar kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, bacaan kita dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi
pada tahun yang ketujuh ia diizinkan sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki dan atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Untuk seumur hidup. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita bukan hanya mendengar tapi juga melakukan. Nah, adik-adik, hari ini kita membaca perikop dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Nah, dalam perikop ini ada pembahasan tentang perbudakan. Kalau perbudakan di zaman Israel pada waktu itu adalah lazim ya adik-adik, bahwa perbudakan itu merupakan struktur dari masyarakat Yahudi pada saat itu. Ya, dan kita lihat bahwa di sini seorang budak diberi kesempatan untuk menjadi orang merdeka, tapi setelah mereka bekerja 6 tahun pada tuannya, mengabdikan diri selama 6 tahun kepada tuannya. Ya, dan di sini peraturannya jelas. Ya. Tapi kalau kita mau telah lebih jauh, firman ini bahwa perbudakan yang dibahas dalam firman ini adalah perlambang dari kita sendiri. Ya. Kita sebagai manusia secara rohani seringkali diperbudak oleh dosa-dosa kita. Ya. Dan pada zaman itu, ya, Musa dilambangkan sebagai perlambang dari Yesus Kristus sendiri. Kalau kita tahu Musa itu kan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ya. Dalam perikop ini pun kita lihat bahwa kasih Tuhan itu, karya Tuhan itu yang membebaskan dibahas, walaupun tidak secara eksplisit ya adik-adik. Ya, tapi kelihatan bahwa di sini pembahasan itu dibahas. Ya. Apa sih yang menyebabkan kita seringkali menjadi budak dosa? Ya. Jangan budak deh, budak kayaknya terlalu ini. Yang seringkali memperhamba kita dalam keseharian kita. Apa? Misalnya game online. Ya. Game online kalau kita main udah keenakan, keasikan, kadang-kadang lupa waktu, ya. Kadang-kadang sampai lupa belajar, lupa ngerjain PR. Nah itu kan secara nggak sadar kita udah diperbudak oleh game online itu sendiri, ya adik-adik. Jangan sampai apa yang gadget kita ataupun segala sesuatu yang ada di depan kita itu menjadi budak buat diri kita, sehingga kita lupa untuk ibadah, lupa untuk berdoa, ya, lupa untuk segala macamnya. Jangan sampai kena marah dulu sama mama, ya, atau papa, atau orang tua lah, kan nggak enak, ya. Kalau misalnya udah begitu, nanti ngerasanya gimana gitu ya, adik-adik. Nah, jangan sampai hal itu menjadi kebiasaan, menjadi adiksi buat kita sampai lupa segala sesuatunya. Ya. Memang kita ini adalah orang-orang merdeka, ya.
Memang kita ini sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Melalui apa? Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Di Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita lihat ya adik-adik. Galatia 5 ayat ke-13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ya, dalam kasih. Ya. Kita ini memang udah dipanggil Tuhan untuk merdeka, tapi kemerdekaan itu jangan sampai kebablasan. Ya, jangan sampai kemerdekaan itu jadi kesempatan buat kita untuk melakukan dosa. Ya, jangan mikirnya gampang nanti kan minta ampun. Nggak boleh begitu adik-adik. Ya. Memang Tuhan Maha Pengasih, tapi bukan berarti karena kasihnya Tuhan itu kita menjadi pandang enteng. Ya. Kalau beberapa hari lalu kita memperingati kemerdekaan kita, ya, kita harusnya bisa memaknai bahwa kemerdekaan itu kita nikmati secara gratis tapi mahal. Ya. Mahal tapi gratis. Mahalnya kenapa? Karena kemerdekaan itu udah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Ya. Sama juga dengan kemerdekaan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemerdekaan itu sudah dibayar dengan darahnya yang mahal. Jadi jangan sampai kita pandang enteng dengan kemerdekaan yang udah kita dapatkan. Ya, jangan sampai seperti yang dibilang di Galatia 5 tadi, bahwa kesempatan untuk melakukan dosa lagi, nggak boleh. Ya, karena Tuhan sangat tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Ya, Tuhan nggak mau kita karena udah mendapatkan keselamatan jadi pandang enteng. Gampang nanti minta ampun, Tuhan baik kok. Memang Tuhan baik, tapi nggak boleh dimanfaatkan kebaikan Tuhan itu. Tapi harusnya kita mengucap syukur dengan kebebasan yang kita peroleh dari Tuhan, kemerdekaan dari dosa-dosa kita. Mengucap syukurnya dengan apa? Bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena temanya kan itu. Temanya mengucap syukur dan bisa bekerja sama. Ya. Bagaimana kita sebagai teruna bisa mengucap syukur dengan kemerdekaan kita, dan kemerdekaan kita itu rasa syukurnya kita wujudkan dengan kita bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan lagi kita memandang orang dalam bekerja sama, nggak boleh. Ya. Nggak boleh pandang suku, nggak boleh pandang agama, nggak boleh pandang segala macamnya. Ya. Karena Tuhan sendiri pun tidak melihat kita ketika Dia menebus dosa kita buat Kadion aja misalnya. Enggak, ya. Semua kita pasti diselamatkan asal kita mau, ya. Kita mau hidup sesuai dengan aturan yang Tuhan tetapkan buat kita. Ya. Ibaratkan kayak kereta api deh. Kereta api kalau misalnya kalian mau pergi ke Bandung, ya, kalau misalnya jalannya keluar dari rel, bisa nyampe nggak? Nggak kan? Jalannya keluar dari rel, yang ada celaka. Ya. Semua penumpang kereta api itu bisa celaka. Tapi kalau jalannya sesuai dengan rel yang udah dibentuk, yang udah ditetapkan, pasti sampai. Gitu aja. Nah, kehidupan kita pun begitu. Ya, untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal, ya, untuk bisa mendapatkan keselamatan itu bukan sekedar bayang-bayang atau omong-omong doang. Nah, kita harus berbuatnya apa? Menjadi berkat, menyalurkan kasih Tuhan di mana aja, ya, di sekolah kek ataupun di rumah kek,
untuk bantu orang tua, bantu adik, bantu kakak, di mana aja. Karena kita diperintahkan untuk bisa menjadi berkat, ya, bukan menjadi perusuh, ya, bukan menjadi pembuat onar, tapi membawa damai, membawa sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Ya, satu lagi, ya, supaya kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan hal yang main-main. Kita lihat di Ibrani 9 ayat yang ke 25 dan 26. Ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai mana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya. Jadi Tuhan Yesus nggak perlu mati ulang-ulang untuk menebus dosa kita. Ya. Di ayat 26 selanjutnya dikatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Ya, itu jelas bahwa Tuhan Yesus nggak perlu mati ulang-ulang untuk menebus dosa kita. Nah, sebagai respon kita, ucapan syukur kita, marilah kita berbuat yang terbaik buat Tuhan. Itu, ya, supaya kehidupan kita ini benar-benar bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, bukan buat saudara seiman aja, siapapun, ya, siapapun. Jadi kesimpulannya, jadilah berkat, ya, untuk bisa memaknai kemerdekaan yang udah kita peroleh dari Tuhan. Begitu juga di dalam bangsa kita. Untuk mengisi kemerdekaan, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, belajar dengan baik, ya, supaya bisa jadi kebanggaan buat orang tua, dan pada akhirnya kalau kalian berprestasi bisa sampai keluar, itu kan jadi kebanggaan untuk bangsa. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kakak harap kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah disapa oleh kebenaran firman-Mu yang sudah boleh mengajarkan kami bagaimana untuk memaknai kemerdekaan yang kami peroleh dari Tuhan maupun kemerdekaan dalam bangsa ini ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan sebagai teruna-teruna-Mu untuk bisa memaknainya dengan baik. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan pemerintah kami Tuhan memberkati, khususnya dalam usaha untuk minimalisir penyebaran virus corona ya Tuhan, melalui tenaga-tenaga medis, para relawan yang bekerja tanpa henti dan tanpa lelah. Tuhan memberkati mereka agar usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Namun pada akhirnya dengan waktu Tuhan saja bangsa ini boleh terbebas dari virus COVID-19. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana saja berada. Biarlah ya Tuhan, dalam situasi sekarang ini gereja-gereja-Mu tetap menyebarkan kasih dan tidak jemu untuk menyebarkan firman-Mu di mana saja Tuhan tempatkan. Terkhusus untuk gereja kami GPIB Bukit Moria dengan segala perangkat yang ada di dalamnya, pendeta-pendeta dan semua unit-unit misioner, pegawai kantor dan juga komisi. Tuhan memberkati seluruh unit layan yang ada di dalamnya. Biarlah pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan itu hanya boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kau sudah memberikan mereka bagi kami untuk bisa menjaga kami sampai dengan saat ini. Kiranya ya Tuhan, berkat kesehatan selalu Tuhan berikan, karuniakan kepada mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk sekolah kami. Walaupun ya Tuhan pada saat ini kami masih belajar di rumah, Tuhan mau berikan kami semangat untuk tetap terus belajar dengan giat ya Tuhan. Dan segala pelajaran yang kami terima itu boleh kami serap dengan baik. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami boleh menunjukkan prestasi sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami kena pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 4, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh, ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai bukti syukur kita atas kasih dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 bait 3, betapa kita tidak bersyukur. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, kita akan berdoa persembahan. Adik-adik persilakan berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengar tadi Bapa di surga yang sudah disampaikan oleh Kak Dion. Tuhan pimpin sehingga kami dapat melakukannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama buat adik-adik taruna kami Bapa di surga. Berdoa juga Bapa buat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati agar dapat berguna untuk pelayanan dan kasih setia Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, terima kasih kami menyerahkan persembahan ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini
Kembalilah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dan jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 252 bait 1 dan 4, berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Adik-adik, kita sampai di ujung ibadah kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau pada siang hari ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali pada kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk menyalurkan kasih menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta teruna. Yang pertama, minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa melalui video streaming. Dan juga ada kuis berhadiah adik-adik setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan nanti ya. Yang kedua, tetap taat anjuran pemerintah dan tetap semangat walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari ya adik-adik. Yang ketiga, selalu menjaga perilaku hidup yang bersih agar kita selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk mama dan papa di rumah. Dah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.